Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa mari kita berdoa. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan 3M, apa saja yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Dan hindari juga 3R-nya ya, yaitu ruang tertutup, ramai-ramai, dan rumpi jarak dekat. Kita bisa bersama-sama menangani dan memerangi virus COVID-19. Semangat adik-adik! Ya, pada video kali ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran ke-6. Setelah mempelajari ini, adik-adik dapat mengetahui organ gerak hewan, perbedaan hewan vertebrata maupun avertebrata, dan menentukan ide pokok setiap paragraf dalam suatu bacaan. Mohon simak baik-baik dan catat jika ada yang penting ya adik-adik. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, ialah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayapnya. Nah, dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Adik-adik, rangkaian penjelasan tentang kupu-kupu tersebut membentuk sebuah bacaan yang terdiri dari 4 paragraf. Baik, silakan adik-adik membaca teks berikut ini. Mengenai gerak kupu-kupu. Jika sudah selesai, mari kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ide pokok paragraf pertama ada pada kalimat pertama. Sehingga ide pokok paragraf pertama yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian ide pokok paragraf kedua terletak juga pada kalimat pertama, yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Lalu, ide pokok paragraf ketiga adalah kalimat pertama.
Sehingga ide pokok paragraf pertama adalah sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Terakhir, ide pokok paragraf kelima terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Demikian adik-adik cara menentukan ide pokok pada suatu bacaan. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata, seperti kelinci, siput, dan kupu-kupu. Sekarang kita membandingkan hewan vertebrata. Dan avertebrata. Adik-adik, kakak akan memberikan contoh perbandingan hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah ikan, sedangkan hewan avertebrata adalah siput. Yang akan kita bandingkan adalah tulang belakang, organ gerak, rangka dalam, rangka luar, dan gerakan tubuh. Pertama, vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kemudian, organ gerak ikan bergerak dengan sirip, sedangkan siput bergerak dengan kaki perut. Selanjutnya, rangka di dalam tubuh. Ikan sebagai hewan vertebrata memiliki rangka dalam, sedangkan siput sebagai hewan avertebrata tidak memiliki rangka dalam. Lalu rangka di luar tubuh ikan tidak memilikinya, sedangkan siput memiliki rangka luar. Perbandingan terakhir adalah gerakan tubuh ikan cepat, sedangkan siput geraknya lambat. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menguji pengetahuan kalian, silakan mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 ya. Kakak jelaskan tugas 1. Silakan adik-adik buat perbandingan hewan vertebrata dan avertebrata selain yang udah kakak contohkan. Kemudian tugas 2, ayo berkreasi membuat gambar ilustrasi. Ya, langkah pertama menentukan tema. Temanya bebas dan harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Misalnya, teks yang bercerita tentang kelinci yang melompat di taman. Maka adik-adik gambarnya harus ada kelinci yang sedang berada di taman. Jangan kelinci yang sedang berada di dapur ya. Kedua, membuat gambar. Jika adik-adik sudah menentukan tema, langsung menggambar sketsa menggunakan pensil. Yang ketiga, diwarnai dengan menggunakan alat mewarnai, misalnya pensil warna, krayon, spidol, ataupun cat air. Bisa adik-adik ya, lalu kumpulkan minggu depan melalui chat pribadi WhatsApp ke kakak ya. Semangat adik-adik. Baik, cukup sekian pembelajaran kita. Terima kasih ya sudah menyimak hingga akhir. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. See you.